bisa tukar mukanya Iya. jadi Brad Pitt nggak? Boleh, silakan. Tukar muka jadi Brad Pitt, mantap. Bagus. What drives you pergi ke Thailand, berkarya di sana? Sekarang ini hantu Indonesia itu lebih ini kan, lebih berinovasi. Kalau hantu Thailand ini kayaknya pertama kali ada budaya Melayunya sama Islamic element. Karena di Thailand itu udah nggak ada inovasi lagi ya. Sebelum ada judul-judul yang lebih exciting, sampai kita ketemu The Cursed Land. Tapi Challenge yang Pak Bron rasain gitu kayak gue nggak sih hari gitu. pertama itu aku langsung, if you want to change your mind, I don't mind ya. Pak Bron dari 3 negara nih, Indonesia, Malaysia, dan Thailand gitu. Hantu yang paling membekas, siapakah hantunya? Pastilah istriku. Ya, aku juga nervous sih. Jangan kasih aku nervous. Taman Seru CGV, selamat datang di CGV, ngobrol seru bareng Kes, The Cursed Land. Pak Bron, Pak Lari. Halo. Nggak usah ada yang tepuk tangan di belakang, rame-rame nonton, tepuk tangan. Bagus. Terima kasih. Gitu dong biar rame gitu. Ntar editor kita akan menyematkan kembang api Pak Bron di sini biar semakin meriah. Editannya enggak ya? Ya udah oke. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan gue host magang, nama gue Jomai Timu, di sebelah kiri gue sudah ada. Halo, saya Bron Palarai. Berperan sebagai apa Pak Bron di The Cursed Land ini? Sebagai him, Sebagai him. namanya him. H-E-E-M. Asalnya Rahim. Waduh. Mungkin Kaget saya juga. Abdul Rahim. Abdul Rohim mungkin ya, tapi ya untuk pendeknya him aja. Him aja kalau di Thailand, him. Him. Nggak ada nama-nama Thailandnya ya, karena susah juga kita bakal nyebutinnya ya. Ciratiut him. Waduh. Kayaknya. Ya udah editannya. Enggak, canda aja. Editannya di sini pokoknya ntar request aja sama editor. Pak Bron, Ya, thank you for being here. thank you for having me. Terima kasih sudah menuangkan semua effort yang kamu punya ke dalam project yang saya yakin ini orang nggak ada yang nonton sih, pada nunduk semua saya yakin karena saking seremnya. saya feeling aja udah film horor Thailand mah bro, nggak usah diobrolin lagi itu mah. Serem tapi nggak bisa keluar mereka karena mereka support Pak Bron dan teman-teman yang berperan gitu. Ya. Nggak berani keluar tapi takut nonton, jadi nunduk aja pokoknya kayak mereka. Jadi teman seru CGV bisa expect film ini akan dar-der-dor ya Pak Bron ya? Ya. Bagaimana kalau aku bilang film ini akan dar-der-dor, how do you respond to that statement? Akan, wah udah mencekam, gripping gitu, how do you respond? Aku setuju sih. Wah, clickbait yang bagus ini buat interview kita. Kata Pak Bron, aku setuju, langsung nanti yang view banyak ini. Pak Bron, Ya. tadi itu ya ice breaking yang tidak break amat. Tapi aku mau info, Ya. CGV itu berbeda dengan bioskop sebelah dan media mainstream lainnya. Pertanyaan kita tidak pernah template. Jadi Pak Bron siap-siap untuk terpukau ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan mind blowing yang pertama. Stuck on a haunted house Oke. or buried alive? Stuck in a haunted house atau Buried alive. buried alive. Gila. Waktu dan tempat kita bolehin Pak Bron mikir sampai selesai. Pokoknya ini kita Buried alive. buried alive ya. Karena Siksanya lebih ini sih, kurang. siksanya kurang ya. Siksanya kurang. Berarti stuck on a haunted house nih. Wah itu kan lama nanti. Wah, wih. Oke. Bisa jam-jam, bisa hari-hari. Iya, mungkin iya, iya, per iya. minggu. Iya. Nggak tahu kan. Kalau buried alive, nah 2-3 jam langsung mati. Selesai lah ya gitu. Selesai. Kayak nggak perlu lama. Itu dia pertanyaan mind blowing kita yang pertama. Terlihat Pak Bron sebagai Dark banget. Dark banget sih. Oke. teman seru CGV nih ada banyak komen nih di Iya. video. Oh, videonya padahal belum tayang tapi udah ada Iya. yang komen ya. Tak kenal maka tak sayang juga Pak Bron ini selain menjadi aktor yang sangat mumpuni, beliau juga directing ya.
Once in a while. Once in a while juga menyutradarai film-film di negeri jiran. Betul? Enggak juga? Roughly. Raffi? Oke. Roughly. Jadi buat yang belum kenal, Pak Bron ini juga main di Pengabdi Setan, My Stupid Boss, sama beberapa filmnya BCU lah. Pernah nonton? Saya udah pasti dong, 1 doang tapi jujur aja saya mah 1 nonton yang waktu itu. 1 lumayan lah. Lumayan 1 tapi saya, emang ini orang keren. Waktu produser saya ngabarin, Mas kita akan interview Bron Palare. Oh yuk gas. Tapi yang ini pasti ya? Yang ini pasti dong. Oke, set. Pasti nonton kita. Sebentar lagi kita akan nonton special screening dari The Curse Line. Pertanyaan kedua. Ini baru template. Oke. Ini udah ditanyain sama banyak radio, media. Udah Pak Bron kalau emang bosen dan gak suka, langsung kita coret. Pertanyaannya adalah, dorongan apa? What drives you pergi ke Thailand, berkarya di sana? Wah, ini menarik nih. Karena penulis skenario dan juga sutradara itu ketika nonton Pengabdi Setan di Thailand, Pengabdi Setan juga ada fansnya di Thailand, jadi mereka itu gimana sih, mereka itu kaget yang aku sebenarnya orang Malaysia. Dan setelah di ngecek background ternyata half Thai. Jadi langsung di reach out and bilang, kami lagi nulis kerjain project ini, interested atau enggak kalau main sama kami di Thailand. Jadi coba deh, tapi bahasa Thai aku itu agak rusty ya. Banget. Jadi gimana ya kalau oke aja. Jadi mereka bilang ya oke. Gabung yuk. Nah, Langsung lah, I'm in gitu ya. I'm in, tapi ternyata it's all because of Pengabdi Setan. Oh iya, karena tadi kan aku juga udah mention gitu, performance Pak Bron di Pengabdi Setan, bro, meledak di atas itu. Sebagai madub. Iya, pokoknya mantep performanya. Jadi nggak salah gitu kalau sampai kedengeran ke Thailand ya. Tapi Pak Bron, aku nanya, lagi di mana, lagi ngapain waktu mereka reach out itu? Lagi di mana, lagi ngapain? Ingat nggak? Enggak. Gampang. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Gampang, kita di sini santai Pak Bron. Kalau emang nggak, ya udah lanjut, gampang. Oke, lagi. Lanjut ya. Iya, Beneran lanjut lupa aja. kan? Iya, lupa. Iya. Fresh dari Thailand nih, horor berunsur Islam. Apakah ini salah satu alasannya juga untuk Pak Bron join juga kayak yang tadi Pak Bron sempat mention? Bukan religinya, tapi komunitas Melayu di selatan Thailand. Jadi ibuku emang dari Songkhla, dari Hat Yai, the third biggest city. Jadi dari daerah selatan Thailand. Jadi aku lebih paham sih masalah-masalah geopolitikal di daerah situ. Tapi the plotnya itu tentang komunitas Melayu Muslim di Bangkok yang ternyata was opened by prisoner of war sih. Jadi sejarah itu yang aku merasa tertarik. Tambah menarik nih kayaknya. Ini menarik nih. Iya. Langsung tertarik untuk bergabung sama mereka, Pak. Tertarik bergabung karena memang ibunya Pak Bron dari daerah situ ya? Iya. Nah, berarti di rumah sehari-hari orang tua, maksudnya khususnya Emang iya ya? bahasa Thailand? Bahasa Thai. Berarti meskipun Rasti, Pak Bron ngerti lah mereka ngomong apa ya? Tapi udah setahun kan nggak ketemu sama ibuku. Oh. Iya. Cuma ketika ini aja, Idul Fitri. Oh, iya, Once a year kan. tanpa sepengetahuan Pak Bron kita sudah hadirkan ibunya Pak Bron. Enggak. Oh, surprise mama. Enggak, mahal ongkosnya, enggak. Maaf. Enggak. Nah, iya, maksud aku pengen nanya, culture shock apa sih yang Pak Bron rasain gitu waktu main di sana gitu, waktu kesana gitu? Salah satu, salah dua deh. Ternyata working culture similar to Indonesia. Oh, di sana? Ya, persis. Oh. Jadi ketika syuting itu kayaknya the whole conversation, wah, it's very similar to Indonesia, nggak sama seperti
Malaysia. Di Malaysia, iya. Tapi lebih ke Lebih mirip mirip Indonesia. Indonesia. Jadi syuting callingannya pagi, syuting baru kapan tahu gitu. Bukan. Bukan yang gitu. Oh, bukan yang gitu. Lebih efektif jadwalnya. Lebih efektif. uh, Kadang telkonya efficient. juga nggak saya emang pengen menyindir itu kok. Syuting nggak Itu produksi mana sih? produksi di negara Konoha. Kalau produksi aku itu semuanya oke, bro. Iyalah, Pak Joko kan, Iya. wah bagus. Pokoknya semua syuting sehat. Syuting sehat. Itu yang Ya, tadi ya. saya sindir itu emang negara itu. Lanjut. Lanjut. Bahasa kan Rasti gitu. Ya. Di sana, maaf, mayoritas Buddha berarti. Buddha. Tapi yang lokasi syutingnya memang Muslim atau Lokasinya enggak juga sih. oh enggak juga, tapi si Thailand Selatan itu Muslim. Muslim. Jadi ya budaya-budaya apa lagi tuh, Pak Bron, kalau aku boleh tahu yang selain working culture-nya bagus gitu kayak Indonesia. Jadwalnya. Mereka itu cuma syuting 1 minggu itu cuma 4 hari. Keren banget. Jadi Keren. di syutingnya 3 bulan, bro. 3 bulan jadinya. Ada Pak Bron, negara kalau syuting tuh 16 hari, 21 hari. Iya. Buru-buru syutingnya. Makanya filmnya nggak Iya, terlalu santai sih. 3 bulan di sana ya syuting. Iya, syuting seminggu tuh. Syutingnya sebenarnya cuma 20 days gitu. Tapi in 3 months. Gila, emang beneran memberikan tempat dan Memberi kesempatan untuk semua Explore pemain dan juga anak-anak produksi memberikan yang terbaik lah ya. Jadi everyone bisa, give their best, rehatnya juga cukup. Rehatnya cukup. Jadi Rehatnya cukup syutingnya bukan sehat. iya. Ya. Rehatnya bukan cuman pas lagi nungguin yang talent cewek makeup. Makanan, Pak Bron, gimana Thailand? Enak ya? Pak. Catering waktu production, waktu syuting enak ya? Enak. Enak. Bukan cuma nasi kotak ya, gampang. Maaf ya. Nomor 6 langsung Pak Bron ya. Film ini Itu soalan atau statement? soalan aja. Oke. Aku setuju aja deh. Setuju aja. Oke. Nomor 6 nih. Berkumpulnya bintang nih. Iya. Dari BNK48 ada ya? BNK48 ya? Janice ya? Janice Oppressor. Oke, ya itu Yang ceweknya. Tulisannya di sini aja ya. Gitu, aku nggak bisa bacanya. Bertabur bintang ada Janice Oppressor, Ananda Everingham, Ya. sama the one, the only, my hero, Pak Bron. Dari Pengabdi Setan. Kembang api dong editan biar melihat. Oh ya udah. Ya. Set. How does it feel working with them? Berkarya bersama orang-orang keren itu. Easy ya? Easy. Karena udah keren juga mereka ya, Pak Bronnya keren, mereka keren, jadi kayak Enggak sih, karena mereka itu I think working with great people always like that ya. Jadi everybody just focus on doing their work like the best gitu. And nyaman, asik, seru. Nggak ada personality clash Iya, atau nggak ada ego drama, clash, nggak ada drama. nggak ada drama-drama aktor baru ya gitu. Enggak, Yang tadi everyone perlakukan sebagai spesial gitu ya Pak Bron. Iya, mereka itu Tidak ada pro apa. kan. Pro, Jadi, ya. itu dia. Nah, itu dia. Cue kita untuk masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nggak, ini kan bukan horor pertamanya Pak Bron. Iya. Kita semua tahu gitu. Tapi kalau aku boleh tahu, challenge yang Pak Bron rasain gitu kayak, wah ini challenge nih buat aku nih. Language. Selain language deh. Language deh. Cuman language ya? Cuman language ya? Iya, language. Ada koreo-koreo yang Nggak menyulitkan kan? ada. Aman Nggak lah ya, ada. aman semua ya? Aman. Nggak ada. Bahasanya kan beda. Bahasa yang dipakai ketika kita ngobrol secara harian, secara everyday, sama dramatic dialog itu kan delivery-nya kan beda. Jadi ternyata bahasa Thai itu on screen mereka itu ada retorik Thai.
which is the way you say it differently. Jadi kalau kita ngobrol dalam bahasa Thai itu L and R bisa interchangeable kan. Oh. Tapi on performance itu harus lebih precise gitu. Jadi daily-nya beda kayaknya pas Iya. pas Pak Bron onset mau delivery beda juga gitu. Beda. Ternyata sulit sekali. Nyesal. Enggak. Enggak lah. Kaget saya tiba-tiba film keren begini menyesal. Tapi memang bahasa Thailand sebuah bahasa yang sulit untuk dipelajarin juga nggak sih? Hari gitu? pertama itu aku langsung, if you want to change your mind, I don't mind ya. Oh, mereka ngomong gitu. Iya, karena first day reading, like it was our first day reading, very rusty. Bunyinya itu kayak bule banget. Kayak hah gimana? Bule-bule Bali gitu, kayak bule-bule Phuket gitu ya. Jadi aku itu ngerasa the whole anak-anak produksi udah reaksi mereka itu udah, ini beneran dia nih. Ini are you sure you want to use him? Jadi aku ketika baca itu udah ngerasa, gimana nih? Aduh malu nih. Langsung setelah selesai readingnya, aku ketemu sama Panu, direkturnya, sutradaranya. If you want to change, you still have time, you know, we still have. I don't want to spoil movie, bro. Yeah. Terus akhirnya tapi dia tetap go aja kan? Dia itu lebih sabar orangnya. Jadi dia itu, but we have another 3 weeks, bro. I don't think it's a problem. It's just rusty aja. Just spend your time on the street. Nanti pasti oke. Ternyata ya. Ternyata beneran. Oke lah. On the street itu beneran apa ya bahasa Inggrisnya ngelempengin lidah gitu ya? Ngelempengin tuh apa ya bahasa itunya sopan. Iya maksudnya kayak Pak Bron karena dia brushing, jadi beneran terdeliver dengan baik ya. Semoga ya sebentar lagi. Moga-moga ya. Semoga ya. Saya percayalah. Tapi Pak Bron, is he your manager? Oh yes. Waktu adegan if you wanna change your mind. Oh, she wasn't around. Tapi dia tahu. Pak Bron I don't think so. No. Kayak kalau kamu ada di situ gitu dengar Pak Bron mengalami menurutku itu kesulitan ya, difficulties dong itu language barrier gitu. Terus dia bilang gitu, what would you say? Kayak ya, should we change our mind? Kayaknya sulit nih. What do you say? Go for it. Iya, Itu dia. Tapi Tetep langsung, aja. tapi nggak ada job for the next 3 months, bro. Aku Jadi, udah nolak semuanya untuk ini, bro. Semua seriusan? Iya pasti kan. Iya, Untuk blog ini blog udah no. Untuk 3 bulan ini, Iya. makanya diambil. Jadi teman seru CGV, sekali lagi Pak Bron menerima proyek ini bukan karena filmnya, selain filmnya bagus, tapi karena waktunya cukup. Karena waktunya cukup. 3 bulan, bro. Editan di sini boleh Pak Bron. Kalau saya nge-request editan aneh-aneh ke editor nggak boleh. Kalau cash boleh. Oh boleh ya? Mau request editan apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Pak Bron orang baik, cash yang baik. Pak Bron doang orang pertama ini nggak mau nge-request editan. Biasanya kalau cash lain yang main kesini, mereka belakang aku ada api-api gitu dong, gitu-gitu. Oh, bisa tukar mukanya jadi Brad Pitt nggak? Boleh, silakan. Tukar muka jadi Brad Pitt, mantap. Bagus. Tadi kita di request juga sama editor gitu. Ya. Waktu dialog on set, Pak Bron dikasih cue gitu nggak untuk ngerespon? Nggak. Itulah. Pak Bron bro, aktor kaliber bro. Gak usah di QQ, memang tapi dia language barrier. Tapi nggak perlu Q dia, aman. Iya language barrier, tapi nggak separah itu. Ya selain ya udah Pak Bron mah udah keren, nggak usah diomongin lagi. Oke. Langsung nomor 7. Ya, nomor 7. Horor Asia punya daya tarik internasional. Wow. Seseru apa Pak Bron bisa terlibat sama hantu-hantu lintas negara gitu? Kayak udah pernah ngalamin hantu di Indonesia, sekarang hantu di Thailand gitu. Di Malaysia ada pernah main horor juga nggak sih? Pernah tuh gitu. Kan beda-beda tuh Iya. hantunya tuh. Bagaimana
respon Pak Bron bisa melihat hantu-hantu yang Evolusi hantu ASEAN. iya, hantu yang sangat diverse ya. Kalau kayaknya sekarang ini hantu Indonesia itu lebih ini kan, lebih berinovasi. Kalau hantu Thailand ini kayaknya pertama kali ada budaya Melayunya sama Islamic element, karena di Indonesia, di Thailand itu kayaknya udah nggak ada inovasi lagi ya. Dia emang Jadi harus menunggu lebih lama sebelum ada judul-judul yang lebih exciting sampai kita ketemu The Cursed Land. Tapi di Indonesia itu inovasi dan evolusi itu masih berjalan sih. keren Bagus sih. sekali. Hantu-hantunya berevolusi ya Pak Bron. Iya. Jadi kuntilanaknya nggak cuma pakai baju putih, sekarang bisa ada biru. Oh iya. Ada kuning glitter, kali. labuci. Ada glitter. Iya. Kadang rambutnya ada yang pendek juga Pak Bron. Kuntilanak di sini. Dia nggak tahu. Kuntilanak rambut Iya. bob ya. Pak Bron, dari 3 negara nih, Indonesia, Malaysia, dan Thailand gitu. Hantu yang Pak Bron jalani gitu. Yang paling membekas siapakah hantunya? Pastilah istriku. Terima kasih sudah menonton interview gua closing di sini. Udah Ibu pengabdi setan. bawa istri. Bukan istriku di rumah. Iya, tapi saya tahu ke situ Pak Bron, makanya saya takut saya mau closing aja. Ntar dia muncul di belakang gitu, kamu ngomongin saya. Enggak, ini lagi interview. Tapi kalau di Cursed juga lumayan thrill ya. Ya, Si sosok yang belum boleh kita sebut ya. nonton lah. Itu dia. Sosok yang belum boleh disebut, nanti akan teman seru CGV bisa tonton langsung di 9 Oktober ya. Come on. Boleh. Come on. Gampang kita mah di sini. Oh, film yang sudah emang iya, ini film banyak ikut festival internasional. Iya. Benar ya? Gimana festival-festival itu melihat The Cursed Land? Responnya gimana Pak Bron? Mereka itu lebih tertarik soal sejarahnya sama angle Islamic community di Thailand. Itu yang menjadi tarikan utama di festival. Jadi kayak mereka sini dong gitu, kita minat banget nih bahas. Iya, mau tahu, mau bahas, mau apa ya. Islamic element, berarti ini tadi Pak Bron sempat mention film Thailand ini pertama kali menyematkan kedua ya pokoknya salah satu pionir film Thailand menyematkan yang full commercial ya. Iya. Islamic element ya. Keren sekali teman seru CGV. Semoga teman-teman muslim bisa turut menonton hari pertama di 9 Oktober. Iya, jangan lupa Ayatul Kursi ya. Hah? Silakan. Soal seterusnya. Tadi aku udah mention teman-teman muslim di Indonesia, ekspektasiku mereka akan tertarik juga nonton gitu karena ini salah satu film komersial yang menyematkan elemen muslim gitu ya. Kalau Pak Bron sendiri ekspektasinya untuk teman seru CGV di seluruh Indonesia di harusnya fans CGV ya. teman seru CGV dan juga fans-fansnya horor. Ini sebuah film yang buat aku itu menarik sekali. Horor yang bergizi lah ya. Horor bergizi. Jadi kita bisa entertain, bisa kaget-kaget, deg-degan, dan juga belajar tentang culture yang sangat unik di Thailand. Jadi akan membawa pulang sesuatu nih ya, karena bergizi nih ya. Seperti apa? Seperti film Shutter. Nggak gitu sih, Pak Bro. Bukan. Nggak bawa pulang gitu. Bukan ya? Oke. Kita masuk ke pertanyaan 9. Sebentar lagi kita akan sudahi dulu interviewnya karena Pak Bron juga mau siap-siap special screening. Pertanyaan 9 adalah, boleh nggak di-spill satu hal yang memorable menurut Pak Bron waktu syuting ini? Gitu. Proses behind the scene-nya kah, atau yang paling keinget banget lagi nih waktu syuting gitu? Ketika di Belantara, di hutan. Oh ya? The whole day, bro. Itu? Iya, hutan beneran. Udah hutan beneran, syuting Syuting. seharian, kayak itu beneran
nggak ada mobil atau apa, emang Sinyal juga nggak ada lagi ya. iya si Ananda udah bilang, wah ini lama sekali syuting montasnya ya kita. Itu aku udah capek nih. Dan aku itu tetamu kan, aku nggak bisa. Lama lagi nggak? Jadi aku harus Iya benar. Ya udah ngikut aja lah ya. ngikut aja. Cuma nanya si Ananda, lama lagi. Ya itu aku udah capek nih. Lama lagi ya kita. Ternyata mereka itu lebih fokus, sangat apa ya, the authenticity ya. We went to the jungle itu, national park Di Thailand nih. di Thailand, di selatan Thai, di daerah yang emang ada teroris dan segala macam itu. Ya. Jadi mereka mau authenticity of the. Bener-bener ya real jadinya gitu ya gitu ya. Iya. Peta ya di sini editan peta selatan Thailand. Nggak mau dia kalau di request sama saya. Kita masuk ke nomor 10. Pak Bron silakan menyampaikan sesuatu untuk him. Apapun itu. Silakan. Ya, untuk him. Untuk role-nya. Iya. Dari Pak Bron langsung. Wah kaget aku. Untuk Him ya? Ya, untuk Gak pernah sih. Dialog kamu panjang sekali, Him. Aku setengah mati mau main kamu, Him. Kenapa kau? Dilanjut. Ya, Tapi itu aja. Nanti lebih emosi. Iya, nanti lebih emosi untuk Him ya. Nggak mau emosional. Iya. Him, dialog kamu panjang, Pak Bron. Kesulitan memerankan. Ya sudah, terima kasih Pak Bron. Terima kasih, Bro. Sudah ngobrol-ngobrol seru. Terima kasih kakak-kakak yang nemenin Terima di kasih belakang. semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih segenap kru yang bertugas. Subscribe kalau mau subscribe. Gua nggak butuh subscribe lu karena subscriber kita udah banyak. Maju terus film horor Thailand, Indonesia dan Malaysia. Amin. Kembang api gitu. Halo teman seru CGV, aku Bron Palarai ingin ngajak Anda semua ke bioskop mulai tanggal 9 Oktober ini, film The Cursed Land. Jangan lupa.